Randy Orton akhirnya return ke SmackDown. Damian Priest hajar Aleister Black dengan brutal. Julia kembali jadi Women's United States Champion. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Smack, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode SmackDown hari ini tanggal 3 Januari 2026. SmackDown hari ini dibuka dengan The Miz yang tiba-tiba motong omongan komentator buat bahas masalah yang menurut dia belum kelar dari tahun lalu. Miz ngerasa kesel karena nggak dikasih match pas momen pensiunnya John Cena, padahal dia ngerasa momen itu harusnya buat dia. Miz juga nyindir superstar muda sekarang yang dianggap gak punya rasa hormat, padahal dia udah coba bimbing mereka. Miz juga curhat soal gagal dapat peran film dan nyalahin kekacauan di SmackDown yang bikin reputasinya turun. Miz nganggap tahun 2026 ini sebagai reset buat dirinya. Dia ngeklaim sebagai wajah baru WWE dan menjadi pemimpin locker room sekarang karena Cena udah cabut. Terus Randy Orton tiba-tiba balik. Awalnya sih Orton kelihatan setuju sama Miz. Dia nerima pujian Miz dan dengerin ide Miz buat jadi dua pemimpin veteran di brand ini. Tapi nggak pakai lama, Orton langsung nolak mentah-mentah dan ngasih Miz RKO. Pembukaan yang asik buat SmackDown dengan baliknya Randy Orton. The Miz kayak biasa, kasih promo yang mantap banget. Aku sih nggak keberatan kalau The Miz di booking lebih serius di tahun 2026, tapi nggak tahu deh bakal dikasih apa enggak. The Miz emang oke di sini, tapi fokus utamanya tetap ke comebacknya The Viper. Di backstage, The Kabuki Warriors didatengin Nia Jax sama Les Legend yang bilang kalau mereka pengen dapat kesempatan perebutan gelar. Asuka ngerespon dengan pamer kalau mereka bakal pertaruhin di Raw besok dan bilang nanti aja bahas lagi setelah pertandingan itu. Randy Orton juga kelihatan lagi ngobrol sama Cody Rhodes. Orton bilang kalau nanti Cody udah ngalahin Drew McIntyre, Orton bakal nantang Cody buat gelar WWE Championship. Terus, Nick Aldis datang ngasih tahu Cody kalau Drew udah ada di gedung dan pasti bakal mancing emosi Cody. Aldis ngingetin kalau Cody main fisik sebelum pertandingan mereka minggu depan, gelarnya bakal dicopot. Cody pun paham dan janji bakal tetap disiplin. Langsung aja ke pertandingan pertama kita. 8 woman tag team antara Charlotte Flair, Alexa Bliss, Rhea Ripley, dan Io Sky lawan The Kabuki Warriors, Nia Jax, dan Les Legend. Nia sempat bikin Rhea kewalahan, tapi match jadi makin kacau pas ke-8 orang ini masuk semua ke ring. Pada akhirnya, Rhea dapat kendali lagi pakai Riptide, terus Io Sky kasih moonsault untuk memenangkan pertandingan. Menurutku pertandingannya lumayan oke, karena SmackDown sekarang durasinya 3 jam. Match yang isinya bintang semua kayak gini pasti dapat jatah waktu lama, dan mereka bisa manfaatin itu dengan baik. Gak sampai bikin heboh banget sih, tapi tetap seru ditonton dan penonton juga kelihatan senang. Semuanya tampil oke di sini. Nick Aldis kelihatan lagi ngobrol sama Jordynne Grace. Dia bilang pengen banget Jordynne bisa gabung ke SmackDown. Chelsea Green datang motong pembicaraan gara-gara mau kabur dari kewajiban pertahanin gelarnya. Aldis langsung tegas kalau Chelsea nolak tanding, gelarnya bakal dicopot. Jordynne Grace pun habis itu ngasih kode keras kalau dia bakal milih naik ke SmackDown. Di ring, Kit Wilson kenalin gaya barunya dengan ngehina penonton lokal. Sebelum akhirnya dipotong sama Zack Ryder yang ganti nama jadi Matt Cardona yang diumumin sebagai rekrutan terbaru SmackDown. Di pertandingan ini, Wilson kelihatan mau nunjukin taring sebagai bintang solo, tapi pengalaman Cardona nggak bisa bohong. Cardona menang bersih dan langsung ngebuktiin kalau dia ancaman serius di brand biru ini. Yap, mereka manggil dia Matt Cardona, bukan Zack Ryder. Mantap sih, Cardona bisa balik ke WWE pakai nama yang dia pakai di luar WWE. Cardona di SmackDown kayaknya bakal seru juga. Terus mereka sih udah berusaha nyoba ngerombak Kit Wilson, tapi kalau kalah di match pertamanya gini ya nggak bakal ngebantu juga. Buatku pribadi, mending match ini dijadiin squash aja sekalian, soalnya tadi kerasa agak hambar dan kelamaan. Di backstage, Damian Priest bahas soal rivalitas panasnya sama Aleister Black. Priest bilang konflik mereka selama 6 bulan ini bakal berakhir hari ini juga. Priest gak mau lagi dikontrol sama Black dan janji bakal ngasih perlawanan brutal buat nutup babak ini.
Jam pertama SmackDown ditutup sama promo dari The Wyatt Six buat Solo Sikoa. Uncle Howdy nuduh Solo udah ngeledek sesuatu yang gak dia pahami. Howdy ngerasa pergerakan dari The Wyatt Six ini lebih gede dari grup manapun. Dia ngasih peringatan ke Solo kalau konflik ini bakal berakhir dengan hancurnya pondasi di MFT. Sami Zayn akhirnya balik lagi ke SmackDown. Dia cerita kemarin tuh dia nonton match terakhir John Cena dari kursi penonton bareng anaknya. Ada satu obrolan sama anaknya yang bikin dia sadar, meskipun dia udah tanding lawan juara-juara top selama bertahun-tahun, dia belum pernah sekalipun menang WWE Championship. Sami dikasihin kalau fokusnya sekarang berubah, 2026 bakal jadi tahun dimana dia bakal benar-benar ngejar gelar itu. Tapi terus, Trick Williams tiba-tiba datang motong dan ngenalin dirinya ke penonton SmackDown sebagai rekrutan baru. Dia ngerasa dialah tipe petarung yang dicari Nick Aldis. Trick ngeremehin perjalanan panjang Sami dan bilang kalau Trick gak butuh waktu bertahun-tahun buat sampai ke puncak. Trick langsung nantang dominasi yang ada dan ngeraguin Sami bisa jadi juara. Sami ngerespon dengan tenang, dia maklumin sama kepedean Trick, tapi ngingetin kalau Trick belum pernah ngerasain jatuh bangun yang bikin orang jadi kuat. Sami nutup obrolan dengan bilang kalau Trick butuh dikasih pelajaran biar rendah hati. Aku suka sama segmen ini, awalnya aku mikir mungkin cuma Sami Zayn yang mau curhat soal gelar dunia, tapi pas Trick Williams keluar, adu bacot mereka jadi seru. Kayaknya Trick bakal cocok banget di SmackDown, apalagi tunangannya Les Legend juga ada di sana. Trick emang lebih jago ngomong daripada tanding di ring, tapi dia udah banyak berkembang kok setelah 4 tahun di NXT. Di backstage, Ilya Dragunov ngasih selamat ke Carmelo Hayes soal hasil match mereka kemarin dan bilang urusan mereka tuh belum kelar. Melo juga konfirmasi kalau United States Open Challenge bakal terus jalan. Sikap saling hormat mereka beda banget pas Melo ketemu sama The Miz. Melo cuma bilang makasih karena udah nggak gangguin dia lagi. Kelihatan banget kalau Melo makin pede setelah lepas dari The Miz. Terus, Nick Aldis kelihatan lagi bareng Rey Fenix pas Trick Williams datang dan komplain soal Sami Zayn. Phoenix nggak suka sama gaya Trick dan Aldis langsung gercep bikin pertandingan antara Rey Fenix lawan Trick Williams buat minggu depan. Lanjut, Carmelo Hayes pertahanin gelar United States Championship-nya lawan Johnny Gargano. Johnny benar-benar bikin Melo kewalahan, apalagi ada bantuan dari Candice LeRae yang bikin Melo berkali-kali hampir kalah. Tapi akhirnya Melo bisa bangkit dan menang lewat serangan bertubi-tubi. Lagi-lagi pertandingan US title yang bagus. Carmelo Hayes tetap jadi juara emang udah ketebak sih, soalnya dia juga baru menangin gelar itu minggu lalu. Johnny Gargano mungkin gak bakal dapat push single yang gede, tapi matchnya emang selalu enak ditonton. Tapi menurutku match ini bakal lebih dapat feel-nya kalau durasinya dipotong 3 menit dan lebih banyak nunjukin variasi gerakan. Bukan cuma impact move doang. Tapi overall bagus kok, divisi US title kayaknya bakal jadi tulang punggung SmackDown ke depannya. Di backstage, Tama Tonga ngobrol bentar sama Shinsuke Nakamura soal masa lalu mereka sebelum dipotong sama Solo Sikoa. Solo nenangin Tama dan nyusun rencana buat lawan The Wyatt Six. Dia ngumumin bakal ada match 4 lawan 4 minggu depan dan mereka juga ngincer gelar Tag Team Championship setelah itu. Terus ada video package dari Aleister Black. Black bareng Zelina Vega janji bakal nyelesain urusannya sama Damian Priest di SmackDown hari ini. Jade Cargill diinterview soal bikin micin cedera di live event. Jade bilang itu resiko micin sendiri karena berani masuk ke ring ngelawan dia. Terus Jordynne Grace muncul lagi dan ngasih kode kalau dia udah fix bakal jadi bintang SmackDown. Tensi antara Jade sama Jordynne ngerasa banget, dua-duanya kelihatan dominan. Terus Sami Zayn ketemu Cody Rhodes di backstage pas Cody lagi nyari Drew McIntyre. Sami bilang dia respect sama Cody tapi dia juga pengen ngejar gelar demi kepuasan pribadinya sendiri, bukan karena sirik atau iri. Nick Aldis datang buat mastiin keadaan tetap aman pas Cody mau kering. Jam kedua ditutup sama video package buat Oba Femi ngenalin dia sebagai monster baru yang bakal datang ke WWE. Cody Rhodes naik ke ring, bilang suksesnya dia itu karena persiapan dan kewaspadaan. Soalnya dia tahu banyak yang sirik sama gelar yang dia pegang. Cody bilang rasa dendam Drew McIntyre lah yang bikin match mereka besok makin panas.
dan dia siap ngadepin itu di kota Berlin di mana SmackDown bakal dilaksanakan. Drew McIntyre ngerespon lewat layar gede dari luar arena. Dia ngasih tahu stipulasi match mereka nanti yaitu 2 out of 3 falls. Fall pertama match biasa, fall kedua falls count anywhere, dan fall ketiga steel cage kalau dibutuhin. Drew ngingetin kalau Cody nyerang Drew sekarang, gelarnya bakal dicopot. Terus Drew makin kurang ajar, dia masuk ke bisnya Cody dan nemu foto pribadi Cody bareng ayahnya, Dusty Rhodes. Drew ngerusak foto itu di depan kamera, bikin Cody ngamuk dan mau nyamperin tapi ditahan petugas. Terus Drew malah masuk ke ring, bakar foto itu dan mancing-mancing Cody buat mukul dia. Gokil sih, rivalitas mereka jadi makin personal. Meskipun stipulasi 3 stages of hell udah biasa, tapi pertandingan antara 2 orang terbaik WWE ini pasti bakal pecah. Drew McIntyre benar-benar pintar mancing emosi. Karakternya sekarang makin kuat dengan argumen kalau Cody Rhodes itu anak emasnya manajemen. Drew McIntyre emang layak sih dapat gelar WWE Championship lagi. Lanjut ke pertandingan gelar WWE Women's United States Championship. Chelsea Green lawan Julia. Julia dominan banget di match ini meskipun banyak gangguan dari sana-sini. Chelsea coba nyolong kemenangan lewat cara licik, tapi Julia tetap fokus. Dan akhirnya bisa memenangkan pertandingan dan menjadi juara Women's US lagi. Pertandingan yang lumayan, tapi emang susah buat greget kalau heel lawan heel. Penonton sempat dukung Chelsea Green sih karena mungkin kepribadiannya yang unik. Tapi aku juga nggak kaget Julia menang, soalnya kayaknya WWE mau coba reset lagi karena jalan karir pertama Julia kemarin tuh kurang maksimal. Tapi ya, dia harus sering nongol biar fans makin peduli. Aku juga sempat mikir tim kreatif bakal ngerombak karakter Julia pas dia lepas gelar kemarin. Tapi ternyata sampai sekarang pun masih sama aja. Ya moga aja kali ini lebih bener penanganannya karena Julia emang bertalenta banget. Di backstage, Rhea Ripley sama Io Sky bahas soal peluang gelar mereka lawan The Kabuki Warriors. Terus Charlotte Flair sama Alexa Bliss datang dan bilang kalau mereka yang bakal ngantri selanjutnya setelah gelar itu pindah tangan. Johnny Gargano disamperin sama Fraxium di backstage. Fraxium ngeledek dan minta topengnya balik. Tapi Johnny nolak karena itu kado dari Candice LeRae. Axiom pun bilang bakal minta dibuatkan pertandingan ke Nick Aldis dengan taruhan topeng Axiom yang ada di Johnny itu. Waktunya main event, pertandingan ambulan antara Damian Priest lawan Aleister Black. Black langsung nyerang Priest sebelum match dimulai dan berantemnya sampai keluaring dekat mobil ambulan. Dua-duanya pakai senjata dan apapun yang ada di sekitar buat saling hajar. Zelina Vega sempat mau ikut campur tapi langsung dihalau sama Rhea Ripley. Match semakin gila pas mereka berantem di atas ambulan. Akhirnya Priest berhasil numbangin Black dan masukin dia ke dalam mobil dan nutup pintu untuk memenangkan pertandingan. Ambulannya jalan, ini jadi penutup rivalitas panjang mereka dan SmackDown pun selesai. Pertandingan main event yang durasinya lumayan lama, tapi aku enjoy sih sebagai penutup rivalitas yang udah jalan setengah tahun. Brawlingnya mantap, emang sih kerasa agak kelamaan dan kayaknya kita bakal sering nemu match yang lama di SmackDown sekarang karena durasinya udah jadi 3 jam. Priest butuh kemenangan ini tapi Black juga harus tetap kuat ke depannya. Match yang oke, penontonnya juga puas. Oke, aku pribadi suka sama episode SmackDown hari ini. Terasa lebih fresh dengan baliknya Randy Orton, gabungnya Trick Williams, baliknya Matt Cardona, ada juara baru Women's US, promo Cody dan Drew sampai ambulan match tadi. Secara keseluruhan, SmackDown yang seru dan rekomen buat ditonton full. Tapi menurut kalian gimana SmackDown hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we playing Cognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were